Kereta api di Indonesia pertama kali dibangun pada 17 Juni 1864 di desa Kamjien yang diprakarsai oleh Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau biasa disebut NIS dengan rute Semarang sampai dengan Tanggung dan diresmikan oleh Mr. Ludolf en Jan Wild Baron Sloot van de Bel. Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-52. Ia memerintah antara tahun 1861 sampai dengan 1866, namun jalur ini baru dibuka 3 tahun berikutnya, yaitu pada 10 Agustus 1867. Berhubungan dengan penjelasan mengenai kereta api, kami sekelompok ingin mencoba menggunakan transportasi kereta api yang ada di Indonesia. Yaitu kita akan melakukan perjalanan menggunakan 2 kereta api di Indonesia. Yang pertama itu ada LRT atau biasa kita sebut dengan lintas rel terpadu. Kami akan naik dari stasiun LRT Cawang menuju ke Dukuh Atas yang harus melewati beberapa stasiun, yaitu Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi. Setelah itu kita akan sampai di tujuan atau pemberhentian terakhir, yaitu di Dukuh Atas. Yang kedua, kita akan mencoba melakukan perjalanan menggunakan MRT atau biasa kita sebut dengan Mass Rapid Transit. Dari MRT Dukuh Atas, kita akan melakukan perjalanan ke MRT Blok M yang harus melewati beberapa stasiun, yaitu Setiabudi Astra, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, ASEAN, dan tempat terakhir yang akan kita tuju yaitu Blok M. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil-alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambil-alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan DKARI. Berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar yang biasa kita sebut dengan KMB, Desember 1949 dilaksanakan pengambil-alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKRI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api DKA tahun 1950. Lalu berganti nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api PNKA, kemudian berganti lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA di tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Prumka tahun 1991. Prumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Persero tahun 1998. Pada tahun 2011, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan meluncurkan logo baru.